إذا صعد الحبيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم فمن تكلم فقد لغوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdala man hajja wa atamar, wa ala alihi wa ashabihil abrar. Amma ba'du, faya ibadallah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma alamu anna taqwa wasiyatullah wa alamatul mu'minin. Hadirin sidang salat Id yang dirahmati Allah. Di dunia ini tidak ada usaha yang diperintah dan yang dicintai oleh Allah selain usaha menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
taat atas segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, lewat mimbar Id ini saya serukan, saya wasiatkan, monggo di kehidupan yang sifatnya sekali dan sebentar ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bagaimanapun kita harus tahu dan sering diingat dan harus sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang akan mendatangkan keuntungan yang besar selain hanya taat kepada Allah. Dan sebaliknya, tidak ada sesuatu yang akan mendatangkan kerugian yang paling besar selain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini sangat sebentar. Sudah ganti berapa generasi di dunia ini? 100 tahun yang lalu kita semuanya belum ada. Dan 100 tahun yang akan datang, semua ini juga sudah lenyap semuanya. Inilah bukti kehidupan di dunia sangat sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sidang Id yang berbahagia, umat Islam saat ini seluruh dunia merayakan perayaan 10 Dzulhijjah, yang semuanya itu berangkat dari sejarah, yaitu sejarah Nabiullah Ibrahim, nenek moyang kita sekalian, dan anaknya Nabiullah Ismail. Dan semuanya itu diceritakan dalam Al-Quran, bermula diceritakan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan perintah kepada Nabiullah Ibrahim liwat mimpi ini pun. Ingang mimpi kalau rupa perintah supados Nabiullah Ibrahim meragat yugane menyembelih anaknya, anak yang sangat disayangi, anak yang sangat dicintai. Begitu bangun bergejolak dalam hati Nabi Ibrahim, susah yang tak terhingga. Bagaimana tidak susah? Anak yang disayangi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Perang batin dalam hati bagi Nabi Ibrahim antara menjalankan perintah kepada Allah dan menggagalkan perintah Allah, antara tidak taat dan taat. Tapi Nabiullah Ibrahim seorang nabi yang diangkat sudah jadi nabi, bagaimanapun harus taat kepada Allah. Dan dihampirilah Nabi Ismail seraya berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Hei anakku, bapak bermimpi mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu, nak. Bagaimana, berpikirlah kamu, bagaimana pendapatmu? Tanpa disangka, tak terduga, jawaban Nabiullah Ismail putra Nabiullah Ibrahim, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minasyabirin. Wahai ayahku, laksanakan
Di saat itulah terjadi keharuan keduanya, saling meneteskan air mata. Betapa tidak, perintah yang begitu berat, ternyata Nabiullah Ismail dengan jawaban tanpa menolak, ya abatif almatu marhai ayahku, laksanakan monggo jenengan tindakaken bopo. Lek pancen menika perintahipun Gusti Allah, mboten usah kuwatir. Jenengan badhe manggi kula, mangke wonten ing akhirat tergolong orang-orang yang sabar. Mengapa Nabiullah Ismail patuh? Karena memang Nabi Ibrahim adalah sosok ayah, sebagai figur panutan, boten nate goroh babar blas. Nabiullah Ibrahim tidak pernah berbohong, menjadi ayang aman, dan satu kali bahkan sedikit pun tidak pernah menyakiti hati sang anak. Inilah Nabiullah Ibrahim, sehingga karena ayahnya adalah orang yang amanah, Ismail walaupun mengorbankan nyawa, taat kepada Allah, mendapat perintah Nabiullah Ibrahim untuk menyembelihnya. Monggo ayah, if'al ma tu'mar, monggo jenengan tindakan. Berangkatlah keduanya di salah satu bukit, ditentenglah yang namanya golok yang tajam. Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail, dilaksanakanlah eksekusi, dilaksanakan. Dan kemudian ada seruan dari Allah lewat malaikat Jibril, hentikan, gantilah anakmu Ismail dengan domba yang sangat besar. Sampai saat ini menjadikan syariat. Bagaimanapun momen seperti ini tidak bisa kita tinggalkan kisahnya. Karena apa? Karena kisah Nabiullah Ibrahim, kisah Nabiullah Ismail yang kita rayakan setiap tahun sekali di 10 Dzulhijjah ini, bisa menjadikan suri tauladan, contoh dalam kehidupan kita, menjadi kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, berkah dalam kehidupan kita, tenang dalam kehidupan kita, bahagia dalam kehidupan kita di dunia, utama jadi akhirat kelak nanti. Apa ya hikmah yang ada di dalamnya? Mengapa Nabiullah Ibrahim bisa melaksanakan itu? Karena Nabiullah Ibrahim kecintaan terhadap Nabi Ismail dibanding kecintaan kepada Allah. Nabi Ibrahim besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita tiru, karena kita sekalian sering untuk urusan cinta kepada Allah, ketaatan kepada Allah, sering kita kalahkan dengan kecintaan kita kepada makhluk. Dan ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita sekalian dengan momen ini kita bisa menjalankan hidup ini lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah, lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada mencintai hal-hal yang bersifat duniawi. Nabiullah Ibrahim kecintaannya kepada Allah melebihi ego kecintaan kepada urusan duniawi. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu hatta ya'ta wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasikin. Inilah peringatan dan ancaman Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika ayahmu dan anak-anakmu, saudara-saudaramu, kemudian istri-istrimu, kerabat-kerabatmu, dan harta benda yang kau khawatir kerugiannya, kemudian tempat tinggal yang mewah, bangunan-bangunan yang kita miliki, kita desain dengan desain yang luar biasa, itu lebih kau cintai dari Allah, itu lebih kau cintai dari Rasulullah, itu lebih kau cintai dari untuk jihad agama, membela agama Allah, berjuang tentang agama Allah,
fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah nanti perkaraku akan datang, apa? Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kita anggap remeh hadirin, Allahu Akbar. Karena bagaimanapun kita semuanya akan mendatangi itu, akan sampai pada masa itu, akan sampai pada waktu itu. Dan tidak lama lagi kita sudah separuh perjalanan. Kalau belum, bagaimanapun kehidupan di dunia ini sangatlah sebentar. Oleh karena itu, mari berusaha dan seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, harta kita, itu lebih kecil daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kita alami, jujur saja, kita lebih mencintai urusan duniawi kita, anak-anak kita, istri-istri kita, rumah-rumah kita. Naluri mengatakan itu wajar. Kita cinta kepada anak, wajar, naluri manusia. Kita cinta seorang anak kepada ayah, wajar. Kita cinta pada saudara, wajar. Kita cinta kepada keluarga, wajar. Kita cinta kepada harta, wajar, karena merupakan itu sarana kehidupan kita sekalian. Kita cinta kepada tempat tinggal, wajar, karena itu tempat untuk berlindung kita dari panas dan dari hujan. Tapi ingatlah, semuanya itu pemberian dari Allah. Siapa yang menjadikan ayah kita? Siapa yang menjadikan anak-anak kita? Siapa yang memberikan kemampuan kita untuk bekerja, untuk mendapatkan harta? Semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat keterlaluan apabila kita lebih mencintai apa yang diberikan oleh Allah, lebih mencintai apa yang diberikan Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang berbahagia, hikmah selanjutnya, ketaatan adalah ending daripada kebahagiaan. Walaupun pada awalnya yang namanya ketaatan itu tergambar dalam pikiran kita akan ada kerugian, akan ada kegagalan, akan ada ketidaksuksesan. Tapi ini sudah pakem bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita terhadap agama, kunci kesuksesan. Walaupun awalnya ada gambaran ketidaksuksesan, sebagaimana yang dijalani oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Di saat beliau keduanya mendapatkan perintah melaksanakan eksekusi, tergambar dari Nabiullah Ibrahim akan kehilangan anak satu-satunya. Tapi ternyata itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaksanakan itu eksekusi, luluslah Nabiullah Ibrahim, maka digantilah dengan domba yang sangat besar. Berbahagialah keduanya dan menjadi hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang seperti ini kita praktekkan. Nabiullah Ibrahim adalah sosok nabi, Nabiullah Ismail sosok nabi yang oleh Allah secara tidak langsung diberikan pengalaman yang bernama iman. Pengalaman iman inilah yang menjadikan kita bahagia. Apa pengalaman iman itu? Pengalaman iman itu adalah di saat kita dihadapkan sesuatu, dua hal yang menuntut kita untuk tunduk kepada makhluk, untuk mencintai makhluk, untuk taat kepada makhluk, tapi kita memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada eksekusi, di saat ada perintah penyembelihan menyembelih anaknya, ada tuntutan yang besar Nabiullah Ibrahim untuk mengikuti, senang kepada, cinta kepada anaknya, tidak mengikuti perintah Allah, tapi tetap membela perintah Allah, mengikuti perintah Allah. Akhirnya endingnya adalah luar biasa, kebahagiaan kedua-duanya. Monggo ini yang perlu kita tiru, perlu kita contoh, perlu kita praktekkan. Kalau kita hidup ingin barokah, hidup ingin bahagia, tenang dunia dan akhirat. Sebab kita sering dihadapkan sesuatu hal yang harus tunduk kepada makhluk, tapi kita tetap tunduk kepada makhluk, tidak tunduk kepada Allah. Dalam urusan halal dan haram,
Kita sering dihadapkan pada suatu sistem. Ada sistem haram, ada sistem halal. Di saat kita memilih suatu pekerjaan, di mana pekerjaan ini menjanjikan gaji yang sangat besar, tapi prakteknya harus nyuap dengan suapan yang begitu besar. Di sisi lain ada suatu pekerjaan yang tidak ada suap, tapi gajinya sedikit. Inilah kita dituntut. Jika kita tunduk kepada makhluk, tunduk kepada urusan duniawi, kalau saya tidak nyuap, pasti nanti tidak akan jadi kaya. Di saat itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memilih ketaatan kepada Allah, nyuap atau tidak. Di saat kita memilih nyuap, maka endingnya di belakang pasti kerugian. Awalnya mungkin kelihatan sukses, awalnya mungkin kelihatan bahagia, tapi akhirnya pasti akan ada kegagalan, ketidakberkahan, kegundah-gulaan dalam hati pasti akan terjadi pada diri kita. Yang pasti di akhirat kelak ada tuntutan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mendahulukan ya ketaatan kepada Allah, memang gambaran awal seperti tidak akan bisa kaya, tapi karena kita taat kepada Allah, tidak ada suap, akhirnya apa? Ada keberkahan, ada ketenangan dalam kehidupan. Inilah sebagai contoh ketaatan Nabiullah Ibrahim antara memilih anak dan Allah. Nabiullah memilih Allah, walaupun toh kenyataannya pada awalnya akan rugi, tapi endingnya belakangan akan menjadikan suatu kebahagiaan. Inilah hadirin jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail adalah sosok yang taat kepada Allah, menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hikmah yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini, marilah kita pentingkan, kita fokuskan untuk urusan agama. Bagaimanapun kita akan pulang dari dunia ke akhirat kelak nanti, sarana adalah agama, keimanan, ketakwaan, iman dan amal soleh. Oleh karena itu, urusan-urusan yang lain mari kita kesampingkan. Harus ada dalam hati ini komitmen bahwa agama di atas segala-galanya, tentunya adalah agama Islam. Karena menurut Allah agama ini hanyalah agama Islam. Kita praktekkan dalam kehidupan, agama adalah lebih penting dari hal yang penting. Manusia dijadikan oleh Allah faktor agama untuk menjalankan agama. Dunia ini diciptakan oleh Allah karena faktor agama apa? Untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia tetap dalam taat agama atau tidak. Bagi orang-orang yang yakin atas kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara, yakin dia akan bertaat kepada agama, lulus atau tidak. Jangan sampai kita seperti analog, seperti anak kecil, anak SD yang diuji oleh gurunya dengan fasilitas yang baik sudah merasa sukses. Anak SD ini diuji oleh gurunya dengan fasilitas yang luar biasa. Mejanya bagus, minumannya diberikan banyak, peserta yang lain, siswa yang lain tidak seperti itu. Anak ini merasa bangga, merasa sukses, padahal satu soal pun tidak ada yang bisa menjawab. Pulang ditanya oleh ibunya, "Wahai anakku, bagaimana ujianmu?" "Saya sukses, Ibu." "Sukses gimana?" "Iya, karena saya di saat ujian di sekolah saya diberikan fasilitas yang baik oleh Bapak Guru. Saya diberikan kursi yang empuk, minuman banyak, permen banyak, mainan banyak. Pada teman-temanku tidak ada yang seperti itu, Ibu. Dan Pak Guru mesem-mesem dengan saya, kelihatannya senang. Yang maksud Ibu adalah kamu bisa jawab soal atau tidak?" Kalau masalah itu saya tidak bisa jawab soal, Bu. Tidak bisa menjawab. Inilah yang anak bodoh tapi tidak mengerti kebodohannya. Dia tidak lulus tapi tidak mengerti ketidaklulusannya. Anak seperti ini kelihatannya sepele, tapi banyak di antara kita sekalian mungkin
Ditanya, bagaimana kamu sekarang? Saya sudah sukses. Gimana kesuksesanmu? Saya bisa membangun rumah. Gimana kesuksesanmu? Saya bisa membangun villa-villa yang banyak. Tabungan saya banyak. Harta saya banyak. Rumah saya di mana-mana. Anak saya ini jadi ini, yang ini jadi ini. Sukses semuanya. Saya tanyakan, bagaimana zakatmu? Itu belakangan saja. Bagaimana sholatmu? Itu belakangan saja. Ini kelihatannya sukses tapi bodoh, tidak tahu ketidaksuksesannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita yang sifatnya sementara ini lewat mimbar Id pagi hari ini, kita sekalian oleh Allah dibimbing hati kita, diberikan hidayah kita sekalian, agar di kehidupan yang sifatnya sementara ini menjadikan suatu kehidupan yang akan dapat menjadikan kita kehidupan yang bahagia di akhirat selama-lamanya. Karena bagaimanapun kita harus sadar, sesukses apapun kehidupan di dunia ini belum finish. Yang finish adalah kehidupan di akhirat kelak. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa ma hadhil hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, itulah faqad faza, kesuksesan, kebahagiaan yang finish. Adapun di dunia ini belum finish, maka jangan tertipu oleh kehidupan dunia yang sifatnya sementara ini. Mudah-mudahan sekelumit khutbah pagi hari ini disertai taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذل الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadal muttaqin as-siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. قال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وينقضي الحاجات ويغفر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع ولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولي كلمتك إلى يوم الدين. خلصنا من ألم الفقر والذل واقسمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفوس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا الخير. حسبنا الله لديننا وحسبنا الله لدنيانا وحسبنا الله لما أهمنا وحسبنا الله لمن بغى علينا وحسبنا الله لمن حسدنا وحسبنا الله لمن كادنا بالسوء وحسبنا الله عند الموتنا وحسبنا الله عند الميزان وحسبنا الله عند الصراط وحسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وحسبنا الله لا إله إلا هو عليه وهو رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل